Hahaha. Malam ini, semua tagihan di sini ditanggung Tuan Muda Rahman. Hari ini gue seneng. Minuman gratis. Minum sepuasnya. Hidup Tuan Muda Rahman. Ayo, kurangi minumnya. Apa yang terjadi? Cerita ke gue. Perkumpulan Naga Hitam. Bertahun-tahun lalu, ayah sudah umumkan wajahku rusak. Tak disangka, Perkumpulan Naga Hitam tiba-tiba mengajakku menikah untuk aliansi. Ini jelas-jelas mengincar keluarga Wijaya. Perkumpulan Naga Hitam, organisasi kriminal, peringkat 1 dunia. Itu? Tapi dengan kekuatan keluargamu, meski mereka serang, masa kita takut? Tapi mereka bilang, kalau aku tak mau, mereka akan membantai satu kota. Sejak pertempuran besar dulu, mereka menghilang. Sekarang, sulit ditemukan. Apa? Mereka begitu keji? Jijik sekali. Tuan Muda Rahman, tasku ini sudah ketinggalan zaman. Harus ganti yang baru. Oke, beli saja. Tuan Muda Rahman, ponselku rusak. Kalau ngobrol sama kamu, sinyalnya buruk. Baik, ganti. Masih ada aku, Tuan Muda Rahman. Sangat berlebihan. Anak keluarga besar mana ini? Dia, putra sulung keluarga Rahman, namanya Rahman. Selama ini, diasuh oleh Komandan Rahman di desa. Baru 2 tahun lalu, dijemput pulang. Sejak keluarga Wijaya, sebelum naik ke puncak, keluarga Rahman selama ini memang nomor 1 di antara keluarga besar. Komandan Rahman cedera saat bertempur melawan Perkumpulan Naga Hitam, baru turun ke posisi kedua. Putranya, ternyata seenaknya begini. Orang miskin tiba-tiba kaya? Wajar saja. Ayu, aku ada ide. Apa? Kau bisa adakan sayembaran kahwa tanding. Bayangkan, utusan Perkumpulan Naga Hitam kalau dikalahkan oleh orang kita, mereka pasti malu untuk lanjut bicara pernikahan aliansi. Ini ide bagus. Tapi putra Komandan Rahman saja begitu payah. Anak keluarga besar lain bisa lebih baik apa? Tolong, lepaskan aku. Tolong, lepaskan. Orang Perkumpulan Naga Hitam, berani berulah di sini? Cari mati? Lepaskan. Negeri Aruna cuma segini kemampuannya. Pantas saja wanita kalian layani aku. Tolong, lepaskan. Di wilayah negeri Aruna, orang Perkumpulan Naga Hitam berani lancang begitu? Biarkan aku. Jangan Ayu. Statusmu sekarang khusus. Kita tak boleh gegabah. Tolong, lepaskan. Tolong. Tolong, tolong, tolong. Mati. Siapa pelakunya? Ternyata dibunuh pakai lembaran uang. Entah siapa pendekar itu. Tadi uangnya sepertinya datang dari arah sana. Mungkinkah dia? Aku gila kali ya. Bisa-bisanya mengira si playboy itu yang bertindak. Ayu! Kamu kenapa? Ayo kita pergi. Ayah, aku pulang. Anak nakal. Lutut. Sejak kau dibawa pulang, ilmu bela diri tak kau latih? Bisnis keluarga tak kau urus. Hanya tahu keluyuran mabuk-mabukan. Wajahku, kau permalukan habis-habisan. Memang anak dibesarkan di desa, terpencil begini. Hanya tahu menghamburkan uang, untuk keluarga tak ada kontribusi sedikit pun. Seharusnya dulu, tak usah kau dibawa pulang. Anak liar. Kau bahkan bukan anak kandung. Bukan darah daging keluarga Rahman. Masih bilang aku anak liar? Ayah, kakak sulung hari ini menyuruhku berhenti latihan, main bersamanya. Tentu saja aku tidak pergi. Sebaiknya ayah tegur dia baik-baik. Apa? Ada hal seperti ini? Kau anak nakal. Ayah, aku. Kau apa lagi? Cepat pergi ke ruang baca salin buku. Kalau belum selesai, jangan keluar. Mungkin sekali lagi, tak menyakitkan sama sekali. Memang anak kandung ya? Raka, nanti apapun yang terjadi, jangan bicara. Jangan keluar ya.
Di sini sudah kosong. Cari terus. Raka, kau harus jaga diri baik-baik. Jangan pulang ke rumah itu. Jangan pula berpikir untuk membalas dendam untukku. Hiduplah dengan baik. Dua tahun lalu, ayah menjemputku pulang, hanya bilang ibu waktu itu tewas di tangan perampok. Tapi aku tahu, kebenarannya pasti tak sesederhana itu. Selama ini, aku sembunyikan kekuatan, tipu semua orang, semata untuk mencari tahu siapa yang merencanakan pembunuhan ibu kala itu. Dendam atas kematian ibu, takkan pernah kuampuni. Jika dendam ini tak kubalas, aku Raka Rahman, aku bukan manusia. Nah, beberapa hari ini, orang-orang kita selalu gagal menemukan jejak perkumpulan naga hitam. Sekarang batas waktu hampir habis. Ini... Bagaimana ini? Kau bisa adakan sayembaran gah lewat tanding. Coba pikir, utusan perkumpulan naga hitam, kalau dikalahkan orang kita, mereka pasti tak akan berani lagi bicara soal pernikahan aliansi. Cara sisi ini memang ada risikonya, tapi lebih baik daripada diam saja menunggu celaka. Ayah, aku ada ide. Apa idenya? Ayah bisa adakan sayembara nikah lewat tanding untukku. Asalkan pemuda negeri Aruna bisa mengalahkan mereka. Di atas ring, pihak lawan pasti tak bisa berkutik. Itu ide bagus. Tapi, ilmu bela diri dan cara bertindak perkumpulan naga hitam sangat licik dan keji. Kalau pemuda negeri Aruna kita tak bisa mengalahkan mereka, bagaimana kita? Ya sudah, tak ada cara lagi. Ayah, ini menyangkut masa depanku. Lawan harus kupilih sendiri. Aku ingin lihat seberapa kuat para pemuda keluarga besar negeri Aruna saat ini. Sebenarnya, Siapa berani masuk sembarangan ke keluarga Halim? diam. Tunjukkan jurusmu. Tak ada yang tangguh. Bagaimana bisa melawan orang perkumpulan naga hitam? Tersindir Mas Rahman. Walau anak angkat keluarga Rahman, Tapi katanya juga mendapat ajaran inti Komandan Rahman. Layak dicoba. Bagus. Lebih baik dari bulan lalu. Terima kasih, Ayah. Aku akan terus berusaha. Tak akan mengecewakan harapan Ayah. Hahaha. Anak ini, Raka Rahman. Kalau punya separuh kemampuanmu, Raka Rahman, Aduh, mau keluar lagi ya? Kemari dan latihan. ayah, aku benar-benar tak bisa belajar ilmu bela diri. Diam. Ayo. Pukul aku dengan kuat. Aduh, Anak nakal. Aku Arman Rahman. Kok punya anak bodoh seperti kau? ayah, Ayo. Ikut latihan ekstra. ayah, Ayo pergi. ayah. Orang itu, aku jelas lebih kuat 100 kali daripada Raka Rahman. Tapi dia tetap tak mau mewariskan mantra hati langit keluarga Rahman padaku. Jangan buru-buru, nak. Raka Rahman sekarang sangat bodoh. Arman Rahman pasti akan memberikan semua warisan keluarga Rahman padamu. Sayangnya, dulu orangku tak menemukan Raka Rahman saat masih kecil itu. Kalau tidak, Tenang, Bu. Tunggu kita ibu dan anak benar-benar kuasai keluarga Rahman, lalu bekerjasama dengan perkumpulan naga hitam. Bersekongkol dari dalam dan luar. Sekali serbu, ambil semua kekuatan negeri Aruna. bagus kata-katamu. Kamu rajin latih ilmu bela diri. Aku akan pergi ke Arman Rahman, tambahkan minyak ke api untuk orang itu. Tunggu saja, Raka Rahman. Segala yang kau miliki akan jadi milikku. Siapa? Bagus. Masih bisa merasakan kehadiranku. Serang. Ilmunya kuat sekali. Kamu siapa? Raka Rahman.
Bagaimana kalau benar-benar dia yang melakukannya? Lagi pula juga tidak rugi. Aduh. Nah, ini dia. Ayo lebih kuat lagi. Nyaman. Dasar orang ini. Mandi saja, masih dilayani orang. Sungguh merusak norma. Sudah. Cukup. Keluar kalian. Baik. Tuan muda ini harus keluar dari bak mandi. Kamu siapa? Bagaimana kamu masuk? Ada orang? Tolong. Reaksinya ini tidak seperti pura-pura. Serang. Aduh, aku. Orangnya? Kamu siapa? Apa tujuannya? Berlagak. Tidak mungkin. Pukulan satu ini, bahkan ayahku pun belum tentu bisa menahan. Raka Rahman ini sebenarnya sekuat apa? Kekuatanmu lumayan. Siapa yang menyuruhmu? Jangan banyak omong. Lagi. Perempuan? Kamu tunggu saja. Menghilang? Dia siapa sebenarnya? Jahat. Bertarung ya bertarung. Kenapa tendang pantatku? Raka Rahman punya kekuatan sehebat itu, tapi sengaja menyamar jadi orang seperti itu. Pasti ada yang aneh dalam hal ini. Ada orang cari tahu tentang Raka Rahman dari keluarga Rahman. Masa kecilnya, kenapa dia hilang, dan semua pengalamannya. Siap. Raka Rahman. Putra keluarga Rahman itu. Nah, kenapa dia ada di daftar undangan? Ayah, dulu orang ini menggangguku di bar. Saat itu, aku tak bisa bertindak. Kali ini, aku ingin pakai tangan orang lain untuk menghajarnya. Ada hal seperti itu? Nah, tenang. Nanti ayah pasti akan membuat Raka Rahman itu memalukan diri. Ayah, yang lain di daftar undangan juga harus kau undang. Tenang, ayah. Meski harus mengikat, orang-orang di daftar itu akan ayah bawa untukmu. Saudara Wijaya, keluarga kita berdua, saya sekata, keluargamu ada masalah. Keluarga Rahman siap berkorban. Kedua putraku ini nanti pasti hadir. Terima kasih, Saudara Rahman. Saya Wijaya akan menantikan kedatanganmu. Saya pamit. Silakan. Ayah, tenang saja. Pertandingan kali ini, pasti aku juara. Angkat wibawa keluarga Rahman. Bagus, nak. Ayah percaya padamu. Nanti, kalau Dimas jadi juara, akan kusuruh si Raka itu gantikan Dimas masuk ke keluarga Wijaya sebagai menantu. Dengan darah gadis Wijaya itu, pasti bisa lahirkan cucu yang hebat untukku. Warisan keluarga Rahman. Bisa kuteruskan. Ayah, bisakah aku tidak ikut? Anak nakal. Ulangi lagi katamu. Raka Rahman, ayahmu sudah berjanji pada kepala keluarga Wijaya. Kalau ingkar, malu ayahmu. Mau ditaruh di mana? Egois sekali kau. Kakak, takut mati di arena? Nanti biar rekan dari perkumpulan naga hitam langsung bunuh dia. Akulah satu-satunya penerus keluarga Rahman. Anak nakal. Kau harus mati. Di arena. Berani-beraninya mengelak, takkan kuampuni. Aduh. Semua menganggapku cuma anak manja. Kenapa keluarga Wijaya mengundangku ikut? Hah? Kenapa keluarga Wijaya undang? Raka Rahman?
Katanya dia hina Nona Wijaya, sengaja dipanggil buat dihajar. Wahahaha. Ya, ayah. Aku masih ingin berbakti. Jangan paksa aku naik. Raka, tenang saja. Nanti pasti ku beri napas terakhir. Takkan ku bunuh kau. Raka, kalau tak mau dipukul, nanti sujud 3 kali. Akan kulepaskan. Sungguh. Kalau kalian berdua berani tepati janji. Kalau berani sungguh-sungguh berlutut, aku sendiri yang naik bunuh kau. Ayah, aku cuma bercanda. Jangan serius. Ayah, tenang saja. Aku pasti juara. Membuktikan keluarga Rahman tak cuma punya sampah seperti kakak. Anak baik. Tunjukkan kemampuanmu di atas. Biar dia tahu keturunan asli keluarga Rahman seperti apa seharusnya. Wah, Saudara Rahman. Reputasi seumur hidup tak disangka anak kandung sendiri bisa jadi tak berguna begini. Lihat sikap Raka itu. Sepertinya tak akan bertanding sungguhan. Aku harus cari cara. Hahaha. Itu perkumpulan naga hitam. Mereka datang. Kepala keluarga Wijaya, apa kabar? Tuan Wira senyap. Tak kusangka Anda sendiri yang datang. Ini jadi rumit. Orang ini adalah pembunuh utama mereka. Para pemuda kita. Mungkin bukan lawannya. Kepala Wijaya, jangan kaku begitu. Lagi pula nanti setelah bertarung, keluarga Anda dan perkumpulan naga hitam akan jadi besan. Bajingan rendah. Cuma bisa omong besar. Lebih baik nanti kalahkan dulu anak muda negeri Aruna. Hadirin, semua sudah hadir. Saya ini akan bacakan aturan pertandingan. Tunggu. Buat apa ribet begitu? Perkumpulan naga hitam. Cukup kirim 1 orang. Bisa hancurkan semua sampah ini. Tumbang semua. Dasar sombong. Jaga mulutmu. Jangan sampai keseleo lidah. Kepala keluarga Wijaya, semoga nanti masih bisa tertawa. Lila, majulah. Jalan sesat. Tetap jalan sesat. Naik panggung. Semua hanya akan mempermalukan diri. Perlu dilawan? Baru jalan sedikit sudah capek. Hahaha. Ada yang aneh. Sangat aneh. 9/10-nya aneh. Si gendut ini tidak biasa. Kalian, siapa berani lawan aku? Cepat. Selesai tanding, aku mau pulang makan. Aku yang lawan kau. Kepala keluarga Halim beruntung. Anak ini Faris Halim sudah punya sedikit. Wibawa Mahaguru. Ilmu yang aku Halim, aku saja tak sanggup menandingi. Si gendut kecil ini kikuk, mungkin harus merasakan pahitnya di tangan saudara Halim. Komandan Rahman terlalu merendah. Tuan muda bungsu Anda, tampak juga sangat tampan. Sekilas lihat sudah jauh lebih hebat dari sang putra sulung. Hahaha. Tanganku? Anakku. Aku yang maju. Tanganku. Ilmu sesat si gendut ini begitu aneh. Apakah anak-anak negeri Aruna bahkan tak bisa kalahkan 1 orang dari perkumpulan naga hitam? Kalian mau tanding atau tidak? Aku sudah lapar. Kalau tak bisa, maju saja bersama. Tak bisa, maju saja bersama. Saudara-saudara maju. Anak-anak negeri Aruna memang sampah. Kalau begitu, Nona Wijaya akan kami bawa pergi. Tunggu dulu, nak. Ada yang tak beres.
Apapun yang terjadi, kau harus lari dulu. Ayah tak akan biarkan kau menikah dengan perkumpulan naga hitam. Tenang dulu, Ayah. Putra Komandan Rahman belum maju. Negeri Aruna masih punya kesempatan. Bangsatnya Raka Rahman ini betul-betul tak mau naik. Ada yang aneh. Jangan-jangan Dimas Rahman ini berkomplot dengan perkumpulan naga hitam. Jalan sesat, berani lancang, aku yang maju. Dimas, kau yakin bisa? Tenang, Ayah. Tak akan mempermalukan nama keluarga Rahman. Bagus. Inilah putra sejati saudara Rahman. Nah, Dimas ini memang hebat ya. Bukan Dimas. Dengan kemampuan Dimas. Nah, kau, apa katamu? Tidak apa, Ayah. Mungkinkah menyembunyikan kekuatan adalah tradisi keluarga mereka? Keluarga Rahman punya anak ajaib. Saudara Rahman sungguh beruntung. Saudara Rahman pandai mendidik anak. Kedepannya harus banyak belajar dari saudara Rahman. Sama-sama, sama-sama. Gerakan Dimas tadi mustahil bisa mengalahkan si gendut itu. Memang ada keanehan. Adikmu menang. Sebagai kakaknya, takkan kau ucapkan sesuatu. Keluarga Rahman, anak angkatnya, bisa dibilang orang luar biasa. Tapi anak kandungnya, kenapa bisa seburuk ini? Tersesat di desa belasan tahun, sifatnya sudah terbentuk. Sulit diubah lagi. Lagi pula adiknya sudah hebat. Hidup sebagai orang kaya seumur hidup. Juga cukup baik. Gatra. Setelah ketahuan olehku, mana mungkin kalian masih bisa berhasil? Anakku, Mana mungkin anakku, anakku. Si Wira Senyap ini menang tapi kok kayak kalah? Mungkin dia tidak menyangka, terlalu terkejut. Apa? Dimas Rahman, bagaimana bisa kalah? Begitu tiba-tiba? Kemenangannya aneh, kekalahannya misterius. Seharusnya ada sesuatu yang tidak beres. Kalau Wawan sudah kalah, harapan jadi juara sudah hilang. Tak usah memaksa Raka naik panggung. Adikmu sekarang luka parah. Apa kau sama sekali tidak peduli? Di mana hati nuranimu? Aku bawa Wawan berobat dulu. Nanti kita hitung lagi. Gatra. Kerja bagus. Setelah ini selesai, aku akan memberimu hadiah. Masih ada siapa lagi yang berani naik dan mati? Kalau tidak ada, Nona Wijaya, kami bawa dia pergi. Anakku, sudah tak bisa diselamatkan. Kamu pergi dulu. Urusan lainnya, serahkan pada ayahmu. Ayah, nanti apapun yang kulakukan, kuharap kau bisa membantuku. Tentu pasti ku bantu. Aku tak bisa berdiam diri melihat anakku menikah dengan perkumpulan naga hitam. Dalam sayembara ini, siapapun yang menang akan mendapat tambahan 30% aset usaha keluarga Wijaya. Benar, aku setuju. Aku, anak kau, apa katamu? Apa gunanya uang? Kalau bukan untuk negeri Aruna, siapa mau mati-matian menikahi wanita jelek keluarga Wijaya? Di sini hadirin sekalian, siapa yang butuh uang? Nona Wijaya. Sedang apa sebenarnya? Raka Rahman, kau tak tertarik pada uang? Bagaimana denganku? Bukannya Ayu Wijaya dari keluarga Wijaya sudah cacat wajah? Kenapa aslinya secantik ini? Benar, ini ayah. Kalau bisa dapat gadis seperti ini, mati pun rela. Agak familiar. Sudahlah, tak ada hubungannya denganku. Tak peduli. Tak kusangka, Nona Wijaya ternyata secantik ini. Kalau ku bawa pulang, ketua kita pasti sangat senang. Nona Wijaya, saat ketua bosan nanti, kau bisa temani kami para saudara. Mau mati? Dewi pujaanku? Tak boleh kalian nodai
Masih ada yang berani? Naik dan mati? Tak tergoda harta, tak goyah oleh kecantikan. Raka Rahman, apa yang bisa membuatmu tersentuh? Nona, kasus hilangnya Raka dan ibunya tak bisa ditelusuri sama sekali. Tapi bawahan tahu, ibu kandung Raka sepertinya dibunuh orang. Kalau begitu, Raka menyembunyikan kekuatannya, mungkin untuk menyelidiki kematian ibunya dulu. Nak, jangan-jangan kau masih berharap pada Raka itu? Waduh. Putriku terguncang sampai hilang akal. Dia malah mengira orang ini bisa menang. Kenapa? Jangan-jangan Nona Wijaya ingin aku... Itu perkumpulan naga hitam. Apa katamu? Hanya itu yang ku ketahui. Kalau engkau menang, aku bisa terus membantumu selidiki. Negeri Aruna kalian, tak ada lagi yang berani naik ya? Kalau begitu, kami perkumpulan naga hitam akan... Tunggu. Apa mataku salah lihat? Orang dari keluarga Rahman ini berani naik panggung? Ayo, kau dengan orang ini bilang apa? Dia sampai benar-benar mau bertarung. Dasar anak durhaka. Naik ke sini untuk apa sekarang? Nekat mati ya? Ayo, kau benar-benar mau sih? Sampah ini naik, kalau sampai tewas, bagaimana? Aku harus jelaskan apa pada saudara Rahman. Ayah, tenang saja. Dia tidak apa-apa. Baik. Paling-paling, nanti saat hampir mati, aku baru turun tangan untuk selamatkan nyawanya. Bangsat. Sudah saat genting begini masih mau pamer. Turun. Ayah, tenang saja. Aku gagal menariknya turun. Raka Rahman. Dulu ayahmu Arman Rahman banyak membunuh saudara-saudara kami di perkumpulan naga hitam. Hari ini, aku akan membunuhmu. Untuk membalaskan dendam, saudara-saudaraku... Kau toh akan mati. Bicara sesukamu. Kurang ajar! Hari ini, aku akan copot anggota tubuhmu dulu. Lalu membuatmu lebih menderita daripada mati. Apa? Cuma segini kemampuanmu? Aku tak percaya. Kau cuma sampah. Bagaimana mungkin energi dalamnya sekuat ini? Bagus. Kau kira cuma kau yang punya pelindung energi? Kelihatannya mengesankan, tapi energimu tersebar tak terkumpul. Tusuk sedikit langsung pecah. Sampah! Lumpuhkan pelindung energiku dulu. Baru bicara besar. Kau... Bagaimana mungkin? Nah, ayah tidak salah lihat kan? Itu, si sampah keluarga Rahman itu. Raka Rahman? Ayah, kenapa masih panggil dia sampah? Raka Rahman itu cuma menyembunyikan kekuatan saja? Betul. Di usia muda, sudah punya kemampuan segitu. Kalau ini disebut sampah. Lalu aku ini apa dong? Si brengsek ini kalau serius, lumayan tampan juga ya. Kepala keluarga Rahman, bagaimana caramu mendidik dua putramu? Nanti, harus ajari aku. Katanya Arman Rahman jujur, kok malah belajar dari Bima Wijaya? Sampai suruh anakmu pura-pura jadi sampah. Ku bilang, kalian keluarga besar negeri Aruna. Terlalu cepat bersenang hati. Raka Rahman, berani bunuh anggota perkumpulan naga hitam kami? Sudah siap mati? Bahaya. Wira senyap. Tapi pembunuh utama, perkumpulan naga hitam, dia ini bisa celaka. Orang ini tampaknya tak terlalu tua. Kekuatan ilmunya mungkin tak lebih hebat dari Raka Rahman? Wira senyap ini, sejak kecil, sudah dilempar perkumpulan naga hitam ke medan perang. Dia bertahan hidup dari tumpukan mayat. Kekuatan ilmunya, walau kalah dari Raka Rahman, tapi pengalaman tempurnya sangat kaya. Aku khawatir kalian akan menghadapi risiko. Bocah, kau cari mati. Bocah, mau mati bagaimana? Asal kau setuju. Bergabung dengan perkumpulan naga hitam kami, tak hanya ku bebaskan, kau juga akan kupercayakan status pembunuh kelas S.
Hah! Status pembunuh kelas S? Kau menghina aku? Asal kau mau bergabung dengan kami, semua bisa dibicarakan. Kalau begitu, berikan saja jabatan ketuamu untuk kumainkan. Cari mati. Gerakannya mengerikan. Kekuatan sehebat ini, aku kalah jauh. Cari aku? Kalah. Tuan Wira senyap kalah? Bagaimana kita? Jangan-jangan keluarga besar negeri Aruna manfaatkan kesempatan ini habis kita? Kuumumkan, Raka Rahman menjadi juara sayembara nikah lewat tanding ini. Perkumpulan Naga Hitam masih tak mau mengaku? Mengaku. Kami mengaku. Kami segera pergi. Ayo pergi. Berdiri. Biar lari. Tak semudah itu. Tokoh intinya sudah mati. Cuma beberapa bawahan. Dibunuh pun percuma. Malah bisa bikin perkumpulan Naga Hitam curiga. Bikin mereka siaga. Tahan dulu. Nanti Kita tangkap semuanya sekaligus. Baik. Paman Wijaya. Saya ikut kata paman. baik. Raka Rahman meraih gelar juara dalam sayembara nikah lewat tanding ini. Pertunangan akan dilaksanakan pada hari yang ditentukan. Setelah pernikahan, kamu akan mendapat 30% aset usaha keluarga Wijaya. Kamu cari saya ke sini, pasti bukan cuma untuk minum-minum saja kan? Katakan, ada apa cari saya? Kamu mau apa? Astaga. Jangan-jangan dia mau menciumku? Kebenaran saat itu? Sebenarnya apa? Tak kusangka, si brengsek itu selama ini menyembunyikan kekuatannya. Aku curiga waktu itu, dialah yang menyusupi dan menyerangku diam-diam. Bikin aku kehilangan kesempatan jadi juara. Tak apa, kita masih ada kesempatan. Aku baru dapat kabar, dia keluyuran sembarangan lagi ke bar. Aku langsung cari Bima Wijaya untuk mengadu. Tak mungkin Bima Wijaya bisa menahan ini. Bangsat. Sebentar lagi, dia bertunangan dengan Ayu, tapi malah keluyuran sembarangan. Ini menghina keluarga Wijaya. Kepala keluarga Wijaya, Anda tahu sendiri, Raka Rahman itu dibesarkan di desa sejak kecil. Baru ditemukan kembali. Kak Arman sangat memanjakannya, sifat liarnya sulit diubah. Kami tak bisa kendalikan dia. Kalian tak bisa kendalikan? Biarkan saya urus. Bagus juga. Setelah Ayu dan Raka menikah, Anda seperti ayah baginya. Anda bantu atur pikirannya, takkan ada yang protes. Aku akan menghajarnya. Sampai takkan pernah ia lupa. Raka Rahman, lihat kau, jelaskan pada Bima Wijaya. Oh ya, biar ku bantu tambah apinya. Dulu ada sekelompok anggota perkumpulan Naga Hitam yang berhasil menerobos garis pertahanan yang dijaga Komandan Rahman. Mereka melindungi satu tim, menyeberangi perbatasan negeri Aruna. Tapi mana tujuan akhir mereka dan apa yang mereka lakukan? Saya belum bisa melacaknya. Sementara ini belum ada hasil. Cuma segini hasil penyelidikanmu? Lalu bilang padaku, pelakunya perkumpulan Naga Hitam? Tak sampai 2 hari. Setelah mereka menerobos, kau dan ibumu langsung diserang. Di dunia ini, mana mungkin kebetulan seperti itu? Kau bilang mereka menyusup? Ada buktinya? Di satu kamera pengawas perbatasan, hanya terekam sedikit bayangan samar mereka. Teknologi dulu kurang maju, informasi ini terlewat. Saya juga baru bisa, dengan data besar sekarang, menganalisis bahwa mereka anggota perkumpulan Naga Hitam. Itu sudah cukup. Mau apa kau? Mau apa lagi? Pergi ke perkumpulan Naga Hitam. Jangan! Kenapa? Kau mau apa? Masih bisa apa lagi? Pergi ke perkumpulan Naga Hitam. Tidak bisa. Kenapa? Rantai bukti terlalu tipis. Kau gegabah pergi, pasti akan memicu konflik. Nanti, kau jadi sasaran semua orang. Apa yang perlu kutakutkan? Kau pertimbangkan keluarga besar negeri Aruna? Karena ini mereka terjerumus perang, mereka tak akan menerimamu. Jadi maksudmu? Suruh aku menyerah? Tak balas dendam atas kematian ibu? Tentu tidak. Karena sekarang jejak mereka sudah ditemukan, beri aku waktu lagi, pasti bisa temukan bukti kuat. Tenang, tunggu rantai bukti lengkap. Keluargaku pasti yang pertama menuntut penjelasan ke perkumpulan Naga Hitam. Tak ada orang yang akan izinkan cara menyakiti keluarga seperti ini.
Nona Wijaya, kau begitu perhatian padaku, bersusah payah, bantu selidiki kejadian dulu. Jangan-jangan kau jatuh cinta padaku? Aduh, apa yang kau omong? Ini cuma janji yang dulu. Aku setujui denganmu. Oh, begitu? Nona Wijaya, kalau begitu patuh perjanjian. Bagaimana dengan perjanjian lain kita? Perjanjian apa? Aku menang lomba, kau istriku. Yakin, tak mau jalankan kewajiban istri? Istriku, Siapa istrimu? Minggir. Raka Rahman si brengsek itu mana? Keluar, dasar kurang ajar. Baiklah. Hari ini saya ingin lihat wanita macam apa yang membuatmu tinggalkan putriku yang secantik bidadari dan keluyuran ke sini. Paman Wijaya, bukan seperti yang Anda pikir? Maksudmu bukan? Minggir. Ayo. Paman Wijaya, sudah saya bilang, bukan begitu. Paman Wijaya, kenapa buka ikat pinggang? Anda sudah lihat, saya tidak keluyuran. Kuhajar kau brengsek. Ayah, pelan-pelan. Aduh, ayah. Jangan pukul lagi, hati-hati. Ayu, mata mana yang melihat? Kami berkelahi, yang jelas saya yang dipukuli. Masih berani membantah? Ku bacok kau. Aduh. Bocah brengsek. Jangan kira karena kau kalahkan. Wira senyap, saya tak berani memukulmu. Paman Wijaya, kan Anda yang suruh saya dekati Ayu. Sekarang saya dekati, kenapa Anda malah marah? Saya suruh kau dekati dia. Bukan suruh kau sakiti dia. Bunuh kau. Ayah? Ayah, hati-hati, berhenti dulu. Aduh, Paman Wijaya, mana ada saya sakiti dia? Anak muda sekarang pacaran? Kan memang begini. Masih berani membantah? Ku bacok kau. Sudah, ayah. Jangan berlebihan. Raka Rahman benar-benar tidak menyakitiku. Pulangkan saya. Lepaskan saya. Ayah, pergi dulu. Bocah brengsek, tunggu saja kau. Ini belum selesai. Ayo pergi. Fakta belum jelas. Istriku malah dibawa pergi. Mending minum saja. Wawan. Ayo. Sini temani aku minum. Bos! Tadi apa yang terjadi? Kacau balau. Wawan. Bos, hatiku sakit. Bos! Ayo minum. Minum. Siapa lagi ini? Siapa lagi? Ayah, kenapa ayah datang ke sini? Raka, kupikir sikapmu yang sampah dan sembrono dulu. Semua hanya pura-pura. Ternyata yang sampah itu palsu. Tapi yang sembrono itu asli. Kau sebentar lagi akan bertunangan dengan Nona Wijaya. Masih saja kabur ke sini keluyuran sembarangan. Si Bima Wijaya itu kok tidak ada? Kalau dia tidak hadir, api kemarahan ini kurang gregetnya. Ayah, bukan seperti yang ayah pikir. Aku ke sini hari ini ada urusan penting. Kau ke sini dan minum-minum dengan teman berandalan ini. Selain berpesta pora, urusan penting apa lagi yang kau punya? Ayah, dia kan kaki tangan terkenal, kakak sulung. Dia sering membantu kakak bertindak semaunya. Mereka berdua bersama pasti tak ada niat baik. Bukan, kalian salah paham. Kakakku, hari ini benar-benar tak melakukan apa-apa. Raka, kau kan masih putra keluarga Rahman, calon menantu keluarga Wijaya. Masih bergaul akrab seperti saudara dengan preman seperti ini. Apa mau kau minta ayahmu mengangkatnya sebagai anak angkat lagi? Betul, Kak. Dulu kau belum mengerti. Berkeliaran dengan mereka. Masih bisa dimaklumi, tapi sekarang kau hampir bertunangan dengan keluarga Wijaya. Orang-orang semacam ini harus segera disingkirkan agar keluarga Wijaya tidak tersinggung. Raka, jangan salahkan ayahmu kejam. Ini semua demi kebaikanmu. Pengawal. Ya! Seret orang ini pergi. Singkirkan. Siap. Bukan Kak! Aku lihat siapa yang berani. Anak durhaka ini berani menghalangi. Hajar dia juga sekalian. Aduh, Ayu, lepaskan aku. Tidak. Biar nanti ayah tidak cari-cari masalah Raka lagi. Kalau tadi ayahmu benar-benar mau menghajar si brengsek itu. Kau pikir bisa menahanku? Baru ketemu berapa kali.
sudah bisa dibikin kalang kabut oleh si brengsek itu. Begitu membelanya, kalau sudah menikah nanti, bisa kacau jadinya. Wah, Apa? Pah, tas saya ketinggalan di dalam. Kamu pulang dulu, saya ambil sendiri. Tidak, saya ikut. Nanti si brengsek itu nakal lagi padamu. Siapa yang berani? Anak durhaka. Anak durhaka. Apa saya tak bisa aturmu lagi? Kau masih anggap saya ayahmu? Pah, tentu Anda ayah saya. Tapi saya tak akan biarkan Anda sakiti teman saya. Kamu, Kak Arman, anak ini liar di desa, sulit diatur. Nona sulung keluarga Wijaya itu kan putri kesayangan, Bima Wijaya. Nanti kalau mereka menikah, dia masih keluyuran, bukankah itu menghina Bima Wijaya? lanjut. Menurut saya, lebih baik gantikan Raka dengan Dimas yang lebih baik. Lagi pula Raka nanti akan warisi usaha keluarga. Ini juga ganti rugi untuk Dimas. Apa maksud Maya Cahyani? Mengaku keluarga Wijaya saya, Ayu Wijaya, sebagai apa? Saudara Wijaya Ayu. Ini salah paham. Raka dia, Paman Rahman, salah paham? Bukankah ini sudah jelas dan terang? Raka. Kamu buat masalah besar. Raka Rahman kebar ini untuk menemuiku. Sir yang agak dia ke sini. Karena di sini kami pertama kali bertemu. Ayu, jangan sampai kau terpikat olehnya, lalu membantunya berbohong. Si sampah ini sudah tak bisa ditolong. Tak perlu menutupi-nutupi kesalahannya. Benar, Ayu. Kakak sulungku ini sejak kecil, pandai merayu-rayu. Dia mengandalkan statusnya sebagai tuan muda keluarga Rahman untuk menipu. Begitu banyak gadis tak bersalah. Jangan tertipu olehnya. Jangan panggil aku Ayu. Kau punya hak, lihat baik-baik. Itu tasku. Tadi aku lupa membawanya. Sebelumnya, aku selalu bersama Raka Rahman. Benar, saat aku tiba, hanya Ayu dan Raka yang ada di sini. Dan kalian berani memanggil tunanganku. Dan juga Dimas Rahman, yang entah dari mana muncul. Raka, nak. Ayah salah sangka lagi padamu. Oh ya, ayah. Kenapa tiba-tiba ayah datang? Mencariku ke bar? Jangan-jangan ayah dihasut oleh seseorang? Kau. Bahkan jika Raka bersalah, sebagai ibunya, tak membantu menyembunyikan sudah keterlaluan. Kau malah langsung lari ke sini melaporkannya padaku. Benar-benar licik ya. Bermain akal-akalan sampai ke kepalaku. Bagaimana bisa kau pergi ke tempat saudara Wijaya untuk membicarakan keburukan Raka? Kau kan ibunya. Anak ini bandel, Kak Arman. Saya sudah tak sanggup mengatur, makanya saya cari Bapak Wijaya. Kamu tak bisa atur. Kenapa tak cari saya? Kamu selalu memanjakannya, Kak Arman. Pasti tak akan tegas mendidik. Masih berkilah. Bukankah kamu ingin Dimas merebut jodoh Raka? Ah, Kak Arman, saya tak bermaksud begitu. Semua ini saya lakukan untuk kebaikan keluarga Rahman. Kamu malah membahayakan Raka. Inikah caramu berbuat baik untuknya? Ibu, Kamu mau saya bagaimana, Kak Arman? Raka selalu bertindak semaunya. Bagaimana kalau setelah menikah, dia menyinggung keluarga Wijaya? Bukankah itu akan merusak hubungan kedua keluarga kita? ayah. Sikap ibu pada kakak selama ini, kamu lihat sendiri. Kalau ibu tak baik padanya, mana mungkin dia punya uang untuk foya-foya di sini? Membalik fakta. Kalau Dimas gantikan Raka, hubungan kedua keluarga tak akan rusak ya. Ini kan cuman, kamu ingin anakmu sendiri? Nona Wijaya, Dimas selalu lebih matang daripada Raka. Kalau Dimas yang menikah dengan Anda, pasti lebih bisa menjaga hubungan baik kedua keluarga. Nona Wijaya, ibu saya selalu utamakan kepentingan umum. Tak pernah sekalipun cari untung pribadi. Atau tak menghormati Anda. Saudara Wijaya, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Saudara Rahman, ini urusan keluarga Anda. Saya tak pantas ikut campur. Tapi saya tak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Senjata keluarga Wijaya ini bukan sembarang orang bisa pakai. Senjata keluarga Wijaya ini bukan sembarang orang bisa pakai. Ini persekongkolan Dimas Rahman dengan perkumpulan naga hitam. Bukti belum cukup. Jika diungkap sembarangan, ayah tak akan percaya. Dan ibu anak ini paling pandai mengambil hati ayah. Jika mereka dihukum berat karena tekanan keluarga Wijaya, khawatir ayah akan menyimpan ganjalan pada keluarga Wijaya. Ayah, Paman Wijaya, perkawinan saya dengan Ayu sudah dekat. Menghukum mereka berat sekarang kurang tepat rasanya. Mungkin bisa beri saya muka. Maafkan mereka dulu. Raka benar-benar sudah dewasa. Pertimbangannya sangat matang.
Berhati lapang, memikirkan kepentingan umum. Pantaslah jadi menantu Bima Wijaya. Bawa mereka pergi. Kurung di kamar untuk introspeksi. Tanpa izin saya. Jangan biarkan mereka keluar. Baik, Terima kasih Kepala Keluarga Wijaya. Terima kasih Nona Wijaya. Kenapa berterima kasih pada saya? Bukan saya yang membela kalian. Terima kasih, Raka. Raka Rahman, kau berulang kali gagalkan. Rencana besar perkumpulan naga hitam. Ini belum selesai. Kita lihat nanti. Saudara muda, hari ini saya, Rahman, sungguh minta maaf padamu. Kepala keluarga Rahman ini... Kalau tidak keberatan, besok, datanglah ke perusahaan Rahman kami. Ini... Kalau begitu terima kasih. Sudah cukup pelukannya, dasar bocah. Ikut aku. Ayah, pelan-pelan. Tas saya. Ayo. Temani ayah minum. Raka, selama ini, ayah bersalah padamu. Tak hanya mengabaikanmu, tapi juga tak pernah memahami dirimu. Selalu marah-marah atau menghukummu. Ayah akan menebusnya nanti. Ayah, satu-satunya keinginan saya sekarang adalah mengungkap kebenaran tentang kematian ibu dulu dan membalas dendam untuknya. Tenang. Kali ini ayah pasti membantumu sepenuh hati. Tak usah, saat ibu terbunuh dulu, ayah pulang terluka dan terus hidup murung. Mengabaikan saya. Sejak kecil, saya sudah menderita hinaan. Kalau saya tak berpura-pura, jadilah sampah. Mungkin sudah seperti ibu. Jadi sejak kecil saya paham, di dunia ini, selain diri sendiri, tak ada yang bisa diandalkan. Raka, setelah ibumu terbunuh dulu, setiap lihatmu, saya teringat dia. Makanya, saya tahu, itu bukan alasan. Saya bukan yang baik. Ayah, Raka, mulai sekarang, saya akan menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Saya akan pulang dan benahi keluarga ini. Serahkan dia padamu. Jadikan pendukungmu. Kami gagal menjalankan tugas. Mohon ketua menghukum kami. Hukuman itu cara yang rendah. Aku tak biasa pakai. Kasih ampun Ketua. Ampunilah. Berilah kesempatan lagi. Ketua besar, kali ini maafkan mereka. Memang bukan salah mereka. Siapa sangka orang yang dianggap sampah ternyata pendekar tersembunyi. Pendekar tiada tanding. Terima kasih Tuan Jaka Suram. Tapi Raka Rahman sudah kuat sekarang. Kalau dia beraliansi dengan keluarga Wijaya, dapat ilmu Dewa Enam Arah, kita pun sulit melawannya. Lalu bagaimana? Bunuh dua sampah ini pun tak ada gunanya. Bunuh dia memang sulit, tapi menjatuhkannya mudah. Kita hanya perlu jatuhkan dia. Keluarga Wijaya tak akan beraliansi dengannya lagi. Jatuhkan dia dengan ilmu bela dirinya. Mungkin tak mudah. Cukup jadikan dia dewa. Dewa ciptaan. Diangkat tinggi-tinggi, jatuhnya akan lebih parah. Hahaha, rencana bagus. Kalian berdua, tadi mengerti tidak? Mengerti. Pergi, jatuhkan Raka Rahman dalam sebulan. Kalau kali ini gagal lagi, akan kubuat kalian tahu, rasanya lebih buruk dari mati.
Siap, Ketua Besar. Aneh ya. Pagi-pagi begini semua orang kemana? Apa-apaan ini? Tuan Muda Rahman, benarkah Tuan bisa kalahkan pembunuh utama perkumpulan naga hitam Budak Senyap hanya dengan 1 jurus? Wah, Tuan Muda, aku cinta Tuan. Bisa kasih tanda tangan? Tuan Muda, selama ini Tuan pura-pura jadi orang tak berguna dan boros. Apa ada alasan khusus? Dengar tunangan Tuan, Ayu Widaya, sangat cantik. Lebih cantik dari aku. Aduh. Yang dari perkumpulan naga hitam. Di mana perkumpulan naga hitam? Tuan Muda, buka pintunya. Masih banyak pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Tuan Muda, cepat buka pintunya. Belum kasih tanda tangan. Aduh, gila banget sih orang-orang ini. Wahahaha. Rupanya kau juga bisa tak sanggup atasi. Dan takut ya. Tertawa saja. Nanti saat rencana kami sukses, kau tak akan bisa tertawa lagi. Kau ini, hahaha. Seharusnya sudah aman kan? Hah? Apa-apaan, bukan kan? Ini pun kalian masih kenali? Tuan Muda, aku ingin punya anak darimu. Tuan Muda, aku cinta padamu. Baik. Bisa. Tunggu dulu. Satu persatu. Tuan Muda, jangan lari. Aduh. Sial, apa otak mereka normal? Ngapa nyobek bajuku? Aduh, kok bisa nyusul lagi? Siapa? Penampilan macam apa ini? Jujur saja, cocok banget dengan karaktermu. Aduh, jangan cuma ngomong doang. Orang-orang ini seperti orang gila. Pagi-pagi sudah mengepung rumahku. Begitu aku muncul, langsung diganggu. Wawancara saja masih bisa kutahan, malah sampai merobek bajuku. Anak orang kaya manja, berubah jadi jago bela diri, bangkit membalikkan keadaan, menikahi nona cantik. Cerita yang penuh sensasi dan penuh inspirasi seperti ini, tentu saja semua orang berbondong-bondong mengejar. Kalau mau ketawa-ketawalah, nanti sakit perut. Sudahlah, bicara serius saja. Urusan besar apa? Sampai-sampai putra sulung keluarga Rahman ini berani ambil risiko kehilangan kehormatan hanya untuk mencariku? Ayah bilang padaku, saat dia berperang dulu, dia menyembunyikan aku dan ibu di desa. Tempat itu sangat rahasia. Hanya beberapa kepala keluarga besar yang tahu. Tapi, kau bilang padaku, perkumpulan naga hitam menerobos pertahanan, belum 2 hari. Kami sudah diserang. Maksudmu? Benar. Aku curiga ada pengkhianat dalam. Sekarang, ada 2 tersangka. Siapa? Maya Cahyani dan Dimas Rahman. Saat sayembara perjodohan, aku melihat sendiri Dimas Rahman ini, dan Tuan Wira Senyap dari perkumpulan naga hitam memberi kode dengan mata. Sudah kuduga. Dengan kemampuan Dimas Rahman, mana mungkin mengalahkan Lila Hartono. Ternyata begitu. Apa rencanamu? Ayah. Aku pulang, Ayah. Cepat ke sini. Kenapa ya? Keadaan agak berbeda belakangan. Kau kemana saja? Aku mencari Ayu. Memangnya kenapa ya? Lihat berita. Berita. Berita-berita ini bukan sedang memanas-manasi hubungan keluarga Rahman dan Wijaya, bahkan dan banyak keluarga lain. Benar kan? Bukan cuma itu. Lihat ini. Pertanyaan untuk Tuan Surya Saputra. Anda mewakili perkumpulan naga hitam menyerah. Benarkah? Tentu. Anda tak lihat? Pembunuh utama kami, Tuan Wira Senyap, langsung kalah dari Raka? Saya yakin, walau Bima Wijaya sendiri yang turun tangan, Tuan Wira Senyap tak akan kalah secepat itu. Meski begitu, perkumpulan naga hitam tak perlu langsung menyerah, kan? Tapi jika Raka menikahi Ayu Wijaya, dia bisa mendapatkan ilmu yang marah, keluarga Wijaya. Nanti dia sendiri saja bisa menekan seluruh dunia bela diri kuno, 2 kubu benar dan sesat. Kami hanya bisa menyerahkan senjata. Lalu proses penyerahan seperti apa? Langsung serah senjata dan berhenti melawan? Proses detailnya
masih harus dirundingkan dengan negeri Aruna. Sudah lihat berita hari ini? Oh, baru lihat, Paman. Arahnya tidak benar. Pasti perkumpulan naga hitam di belakang menghasut suasana. Aku akan minta keluarga Wijaya selidiki sumber berita ini. Sekalian hubungi platform, turunkan berita ini. Dan jangan keluar rumah dulu. Oh, aku paham, Paman. Dengarkan Paman Wijaya. Jangan keluyuran lagi. Ayah urus ini. Aku paham, Ayah. Perkumpulan naga hitam mau main apa lagi? Waktunya hampir pas. Bisa mulai bertindak. Siap, Tuan. Tuan Muda Rahman, kamu benar-benar suka aku. Tentu saja. Saat pertama, aku melihatmu. Aku langsung jatuh cinta. Malam ini, jangan pulang ya. Seperti ini, kurang baik. Tenang, aku bertanggung jawab. Tuan Jaka Suram, Raka Rahman tak keluar hari ini. Bisa lanjutkan aksi. Kau buta ya? Berani halangi jalanku. Walaupun kau putra keluarga Rahman, jangan semena-mena. Dengar, aku bukan cuma putra keluarga Rahman, tapi juga menantu keluarga Wijaya. Dan jagoan nomor 1 dunia. Hah! Kuberitahu kalian, jika kalian buat aku marah, walau kubunuh kalian semua, takkan ada yang membela kalian. Pergi. Ku beritahu, platform kalian harus turunkan semua rekaman pengawas tentang Raka Rahman memukul orang. Kalau tidak, kita lihat nanti. Ingat, keluarga Rahman bukan sembarangan. Pergi, cari cara tutup mulut wanita itu. Jika perlu, bisa pakai cara apapun. Beritahu orang luar, uang keluarga Rahman tak mudah diperas. Siap. Rencana Tuan Jaka Suram memang hebat. Sekarang, meski Rahmat mati, dia pasti terbakar habis. Tidak cukup, masih kurang greget. Kita harus tambah bensin lagi. Tidur dan penggemar, memukul orang sudah keterlaluan, lalu ancam korban untuk diam. Pakai koneksi turunkan berita. Benar-benar tak tahu hukum. Jangan percaya rumor. Jangan sebar rumor. Yang di atas goblok ya. Meski video sudah diturunkan, tapi siapa yang belum lihat? Hah. Memang sampah tetap sampah. Tak akan karena jadi pendekar cadet anjing, lalu berubah sifat. Ini salahku. Dulu belum pernah hadapi keadaan seperti ini. Tiba-tiba muncul masalah begini, langsung panik. Kak Arman, hukum saja aku. Jelas-jelas disengaja. Pandai sekali pura-pura. Bangunlah. Sekarang bicara ini, apa gunanya? Raka, coba ceritakan pikiranmu. Kita semua tahu, ini ulah perkumpulan naga hitam. Tapi sekarang juga belum ada cara balas yang baik. Meski ayah bisa buktikan saat kejadian aku di rumah, tapi mereka tak akan percaya. Kalau begitu Kak, cari tempat yang bisa dilihat semua orang untuk tinggal, bukankah selesai? Aku bisa tinggal sementara, tapi tak bisa selamanya. Apalagi, perkumpulan naga hitam sepertinya tahu pergerakanku. Setiap kali, mereka beraksi saat aku di rumah. Jangan-jangan dia sudah menemukanku? Untuk membuktikan aku tak bersalah, cara terbaiknya adalah menangkap di depan umum si bajingan yang menyamar jadi aku untuk melakukan kejahatan itu. Begitu urusan itu selesai, Tuan Jaka Suram akan berhenti. Kau takkan pernah bisa membuktikan diri dan bangkit lagi. Kalau begitu, Raka, apa kau sudah punya cara? Ada beberapa ide, tapi Raka Rahman, keluar. Raka Rahman, keluar. Raka Rahman, kau pantas disebut pendekar nomor 1 dunia. Kau pantas menikahi nona sulung keluarga Wijaya. Keluarga Rahman apaan sih? Sampah seperti Raka Rahman. Sampai dilindungi? Keluarga macam apa ini? Hari ini keluarga Rahman harus beri kami penjelasan. Benar, beri kami penjelasan. aku akan jelaskan pada mereka.
Jangan, kau keluar sekarang. Hanya akan memperkeruh keadaan. Sebagai kepala keluarga Rahman, kehadiranku sudah cukup. Kak Arman, aku juga bersalah dalam hal ini. Aku dan Dimas akan ikut kakak. Tenanglah, semuanya. Tolonglah. Aku sangat memahami kemarahan kalian. Namun, semua kejadian ini pasti bukan perbuatan Raka dari keluarga kami. Dia selama ini selalu di rumah. Seluruh keluargaku bisa menjadi saksinya. Hah, kau ayah si brengsek itu. Pasti kau bela dia. Yang mengancam korban dan platform, pasti orang keluarga Rahman kan? Tentang berita-berita yang dirilis sebelum diselidiki itu, kami juga korban. Pertunjukan bagus dimulai. Keluarga Rahman tak punya hati. Gadis malang itu sudahlah dinodai Raka. Kau malah membunuhnya. Serang, hajar mereka. Ayo semua serbu. Tuntut keadilan untuknya. Bunuh dia. Tenang, semuanya. Tenang. Saudara Rahman datang larut malam. Harap maklum. Saudara Wijaya, kau datang karena berita tadi siang, bukan? Betul, Saudara Rahman. Sejak berita hari ini tersebar, semua kepala keluarga besar menelpon saya. Mereka minta saya batalkan pertunangan Sisi dengan Raka. Ini urusan pribadi dua keluarga kita. Kapan mereka berhak ikut campur? Raka memang ahli bela diri luar biasa. Para kepala keluarga khawatir kalau Raka berkarakter buruk, lalu dapat ilmu keluarga Wijaya dan dukungan kami, bisa mengacaukan negeri. Yang ekstrim sudah minta saya bertindak, menangkap Raka. Mereka ini meremehkan keluarga Rahman, ya? Tenang, Saudara Rahman. Mereka tidak tahu sifat asli Raka. Kekhawatiran mereka wajar saja. Selain itu, perkumpulan naga hitam mulai bergerak. Aksi mereka makin sering. Kita tak boleh bertikai internal lagi. Lalu, harus bagaimana? Besok saya akan kumpulkan semua kepala keluarga besar. Kita satukan seluruh kekuatan keluarga-keluarga ini untuk menyelidiki. Buktikan Raka tak bersalah. Baik, saya ikuti saranmu. Sekarang setiap gerak-gerikku diawasi Dimas Rahman. Harus cari cara hindari dia. Siapa? Kau? Kepala keluarga Rahman. Lihatlah anak yang kau didik ini. Menganggap nyawa manusia remeh. Bertindak seenaknya. Lalu berikutnya apa? Mau bawa keluarga Rahman? Bunuh kami semua? Lalu kuasai negeri Aruna? Belum lagi, dia belum nikahi nona sulung keluarga Wijaya. Sudah kejam begini. Kalau dapat dukungan keluarga Wijaya, bukan makin semena-mena? Takut aku mengacaukan negeri, itu benar. Tapi kurasa mereka lebih takut. Setelah aku menikahi Ayu, mereka takkan bisa bangkit lagi. Raka Rahman, seluruh dunia jadi musuhmu. Kali ini, siapa yang mau bantu kau? Para kepala keluarga pasti paham. Tujuan aku undang kalian. Kepala keluarga Wijaya, tak perlu bicara panjang. Soal ini keluarga Lesmana sangat menentang. Benar, kami juga menentang. Ya, kami juga menentang. Hazel Lesmana, urusan keluarga Rahman. Kapan kau berhak menentang? Arman Rahman, ini bukan salah orang lain. Salahmu sendiri. Mendidik anak jadi brengsek. Aku ulangi sekali lagi. Anakku, Raka, tak pernah lakukan hal-hal itu. Siapa yang bisa buktikan? Seluruh keluargaku bisa buktikan. Beberapa hari itu, Raka tak pernah keluar rumah. Keluargamu. Bikin saksi palsu untuk brengsek ini. Mudah, kan? Kau. Sudah. Saya undang kalian. Bukan untuk dengar kalian bertengkar. Saya juga rasa ini memang mencurigakan. Ingin gunakan kekuatan keluarga untuk selidiki bersama. Apalagi yang perlu diselidiki? Raka Rahman ini, rekamannya memukul orang. Sudah jelas. Bukti sudah jelas. Langsung tangkap brengsek ini. Dan selesai. Hazel Lesmana, aku belum beres denganmu. Paman Rahman, yang dikatakan Paman Lesmana, memang masuk akal. Ayu, kamu. Paman Rahman berjasa bagi negeri Aruna. Tidak perlu menangkap Raka Rahman. Cukup Paman Rahman nanti bawa pulang dan didik lebih ketat saja. Tapi, pertunangan saya dengan Raka Rahman saat ini tampaknya memang tidak tepat. Ayu, masalah pertunangan ini adalah setelah Raka menang. Sayembara nikah lewat tanding. Keputusan bersama dua keluarga.
Dan waktu itu, kamu tidak keberatan kan? Ayah, waktu itu saya tertipu topeng palsunya. Saya kira sifat ibadahnya bedok. Tak disangka, itulah sifat aslinya. Memang sifatnya begitu. Ini masalahnya. Masih ada keraguan. Saya percaya Raka Rahman. Bapak Wijaya, sekarang kan zaman kebebasan cinta. Kalau Nona Wijaya tak mau, ngapain dipaksa? Anda. Ayu, Raka kami, tidak pernah melakukan hal itu. Saya jamin dia. Karakter saya, tak ada masalah. Arman Rahman, bukan kami tak percaya padamu, tapi anakmu itu sudah terkenal buruk. Kini ada masalah lagi. Mau kami percaya bagaimana? Kak Arman, kalau Raka memang tak bersalah, tunggu saja hasil penyelidikan. Keluar nanti, baru pertunangan dua keluarga. Dilanjutkan. Benar, Ayah. Nona Wijaya sudah menolak dengan tegas. Saat ini kita masih memaksa pertunangan. Itu tak pantas. Baiklah, Saudara Rahman. Masalah pertunangan. Tunda dulu. Saudara Wijaya. Ayah, Jangan banyak bicara. Saudara Rahman, bukan membatalkan. Tunggu setelah penyelidikan. Membuktikan Raka bersih. Baru pertunangan dua keluarga. Dilanjutkan. Sayang sekali, hampir saja si Bima Wijaya tua itu merencanakan apa? Kalian berdua bekerja baik, sekarang Raka Rahman. Reputasinya di luar. Dibenci semua orang. Nona Sulung keluarga Wijaya, sikapnya padanya juga jijik dan tak suka. Memang Tuan Jaka Suram, rencananya hebat. Saya dan Dimas Rahman hanya ikut perintah Tuan saja. Tuan Jaka Suram, kami akan kembali. Terus menjebak Raka Rahman. Bodoh? Kau tahu tidak, ada istilah terlalu berlebihan justru buruk? Kau masih terus menjebak Raka Rahman. Bukannya terlalu palsu. Mudah ketahuan. Mengerti? Tuan Jaka Suram, Dimas Rahman masih muda. Mohon ajarilah dia. Saat ini, kita harus puji besar-besaran Dimas Rahman. Suruh dia beramal. Dengan si sampah Raka Rahman itu, menjadi kontras yang mencolok. Setelah nama Dimas Rahman terkenal nanti, kita kendalikan opini. Paksa kepala keluarga Rahman. Serahkan posisinya ke Dimas Rahman. Baik, Tuan Jaka Suram. Oh ya. Kalian berdua ingat, tahan Nona Sulung keluarga Wijaya. Tuan Jaka Suram, untuk apa awasi dia? Bukankah dia sudah benci pada Raka Rahman? Dia sudah benci, lalu apa gunanya? Pertunangan cuma ditunda, bukan dibatalkan. Setelah sorotan mereda, pertunangan akan tetap berjalan. Saat itu, dia akan dapat ilmu Dewa Enam Arah. Maksud Tuan Jaka Suram, Kalian, lihat Nona Sulung keluarga Wijaya. Sendirian, kabari saya akan menyamar sebagai Raka Rahman. Dan merusaknya. Tuan Jaka Suram memang jenius. Dengan begini Bima Wijaya, bagaimanapun juga tak akan memberikan ilmu enam arah kepada Raka Rahman. Dalam amarahnya, dia mungkin bentrok dengan Raka. Siapapun yang mati atau terluka, bagi kita, itu bagus. Ini baru lapisan pertama. Bawahan ini bodoh. Tolong Tuan Jaka Suram beri petunjuk. Lapisan kedua. Ayu Wijaya terluka fisik dan mental. Saat itulah, kalian manfaatkan kelemahannya untuk menguasainya. dengan begitu, perkumpulan naga hitam kita bisa kendalikan keluarga Wijaya dan keluarga Rahman sekaligus. Negeri Aruna semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan jika Ayu tak dikuasai, tujuan pertama tercapai. Kedua keluarga itu berbalik jadi musuh. Bagi kita, itu sudah cukup. Hahaha. Tuan Muda Dimas Rahman, benarkah Anda akan mengganti rugi korban Raka? Apakah benar? Kasus ini masih dipertanyakan. Belum diputuskan. Keluarga Rahman hanya bertindak atas dasar kemanusiaan untuk memberikan kompensasi kepada para korban. Lalu kenapa bukan Raka sendiri yang datang? Kakak sulungku sedang di pusat badai opini publik, tak bisa tampil. Jadi saya yang mewakili memberi kompensasi. Lalu rencana kompensasi dari keluarga Rahman? Untuk korban dalam kasus ini, kompensasi 20 juta. 2 tamu yang terluka, masing-masing 2 juta. Selain itu, saya pribadi akan menyumbang 5 juta ke badan amal. Sebelum kebenaran terungkap, harap semua tetap tenang. Saya yakin kasus-kasus ini pasti bukan perbuatan kakakku. Bagaimana kalau hasil investigasi membuktikan itu Raka Rahman? Maka saya akan menegakkan keadilan meski lawan keluarga. Meski tak sehebat kakakku, saya harus buktikan untuk keluarga Rahman, orang yang dididik keluarga kami. Tak mungkin pengecut atau kriminal. Akhirnya tak tahan lagi. Belangnya mau terbongkar ya. Benar kan? Haha. Aku juga harus bersiap. Kalau tak ku beri celah, mana bisa kutangkap kesalahan kalian? Nona Wijaya,
Jangan minum terus begini. Bisa sakit nanti. Jangan urusi aku. Tuang lagi. Katakan, kenapa ayah memaksaku untuk menikahi si brengsek itu? Kepala keluarga Wijaya mungkin punya pertimbangannya sendiri. Pikiran beliau bukan orang seperti kita yang bisa tebak. Brengsek. Kalian semua brengsek. Wah, bukankah itu si nona sulung keluarga Wijaya? Kenapa ada di sini? Katanya dia mau dapat keturunan dengan si keluarga itu. Tapi ayahnya nggak setuju. Bukannya ini sama saja mendorong putrinya sendiri ke jurang? Makanya Nona Wijaya sedang melupakan duka dengan minum. Nona Wijaya, sungguh tak bisa minum lagi. Silakan hubungi keluarga Nona untuk menjemput. Mengusirku ya. Baiklah. Aku pergi. Nona Wijaya, jangan pergi. Saya carikan orang antar. Tuan Muda Dimas, Ayu Wijaya sendirian. Tuan Jaka Suram, saya baru terima laporan. Cewek itu, Ayu Wijaya, sendirian. Raka Rahman, saat ini di rumah. Siapa? Yang Tio, kau di dalam kamar, sudah berhari-hari, tak makan minum. Tubuhmu tak akan kuat. Saya minta Bilas mana masak. Keluarlah, makan sedikit. Pergi. Baik, Bang. Kapan lapar, suruh Bilas mana panaskan. Aku suruh kau pergi. Baik. Saya pergi. Tuan Jaka Suram, dia masih mengurung diri di kamar. Bagus. Awasi ketat. Aku harus hancurkan Ayu Wijaya sebelum keluarga Rahman. Dan Wijaya sempat bereaksi. Aku akan menghancurkannya total. Raka Rahman, kali ini akan kubuat kau mati tanpa kuburan. Semua brengsek. Kenapa harus memaksaku menikahi sampah itu? Siapa? Hanya bayangan sendiri. Sepertinya terlalu lama berada di luar. Lebih baik cepat pulang. Ayu, sudah larut begini. Mau kemana? Minggir. Jangan pergi. Mau kemana? Aku antar. Jangan panggil aku Ayu. Berdiri. Kau kan tunanganku. Memanggilmu Ayu kenapa? Dengar ya. Siapapun yang kunikahi, tidak mungkin kau penjahat keji yang menganggap nyawa remeh. Kalau tak mau nikah denganku, bagaimana kalau aku paksa? Mau apa? Jangan mendekat. Aku telepon ayahku. Sekarang tak ada yang ganggu kita berdua. Kau... Nona Wijaya, kau sudah sadar? Apa maumu sebenarnya? Selagi aku belum marah, lepaskan aku sekarang. Aduh, Nona besar. Jangan-jangan barusan minum kebanyakan. Sekarang, kau belum lihat situasi. Raka, apa maumu? Kita bisa bicara baik-baik. Mau apa? Mau apa? Tentu mendapatkanmu, wanita tercantik di dunia. Meski kau dapat tubuhku, tak akan dapat hatiku. Bukan masalah. Sebentar lagi, aku akan merekam video cinta sejati kita berdua. Kalau kau tak mau ini tersebar online, dengarkan saja aku. Kau tak tahu malu. Nona besar, untuk hari ini, aku sudah siapkan banyak alat pendekat hubungan. Datang. Sudah lama ku tahan? Aku hampir tak tahan. Datang apa? Jangan-jangan kau jadi gila karena takut? Aku tak peduli. Gila pun tetap bisa dipakai. Para paman sekalian, dengarkan. Sekarang, bukti sudah jelas. Kami semua melihatnya jelas. Benar, bukti sudah lengkap. Tertangkap basah. Sial, aku ditipu. Wanita Ayu Wijaya ini. Tidak, aku tak boleh kalah. Raka Rahman masih di rumah. Selama tak ada yang ungkap aku, masih ada kesempatan. Masih ada yang mau dikatakan? Kepala keluarga Wijaya, saya salah. Saya sangat mencintai Ayu. Dia mau membatalkan pertunangan. Jadi, saya gelap mata, memilih cara terburuk. Saudara Wijaya, menurut saya, langsung habisi saja di sini. Kepala keluarga Lesmana, tolong lihat saya masih muda dan belum berpengalaman. Beri saya kesempatan. Saudara Lesmana, tidak usah buru-buru.
Biarkan dia hidup dulu. Tangkap. Siksa pelan-pelan. Interogasi perlahan. Saya tidak percaya. Dia tidak mengaku. Sekalian lihat, apakah ada kejahatan lain? Ayah, saya kan anak kandungmu. Jangan perlakukan saya begini. Kalau engkau anak kandungnya, lalu saya siapa? Hancur. Semuanya hancur. Si sampah Dimas Rahman itu ternyata sama sekali tidak memberikan kabar. Kalau kali ini, saya bisa lolos. Pasti ku buat kau sengsara. Di seluruh dunia, hanya penasihat perkumpulan naga hitam, Tuan Jaka Suram, yang punya ilmu penyamaran sehebat ini, Tuan Jaka Suram. Kau yakin mau terus berpura-pura? Jaka Suram, kau sudah tak punya jalan lari. Hahaha. Tak ada tempat lari. Masih ada kartu as terakhir. Jaka Suram, kalau kau sakiti dia, kemana pun akan kukejar. Dan kubunuh kau. Jaka Suram, lepaskan Ayu. Mungkin kau masih bisa selamat. Lepaskan dia. Kau pikir aku bodoh? Setelah ku bawa dia ke perkumpulan naga hitam, kalau sudah puas main, nanti ku lepaskan. Ayah! Paman Rahman, tolong aku. Bangsat, saat genting begini, kenapa kau malah tertawa? Dia kan tunanganmu. Raka Rahman ini sungguh tak punya perasaan. Istri secantik itu ditangkap perkumpulan naga hitam, masih bisa tertawa. Saudara Rahman, tenang. Lihat. Ini cuma serangan diam-diam. Aku sudah teliti dirimu, kau tak mungkin kalahkan aku. Lagi. Engkau bukan Ayu Wijaya? Siapa kau sebenarnya? Ternyata Raka Rahman, bocah brengsek ini. Lalu siapa Raka Rahman yang ini? Paman Rahman, kejadiannya begini. Aku sudah berusaha keras menyembunyikan diri, tapi hasilnya tetap tak lolos dari sensorimu. Kenapa Nona Wijaya datang? Kau tak tahu reputasiku. Sangat buruk sekarang, semua orang membenciku. Kau tidak takut terkena masalah karenaku ikut-ikutan kotor? Raka, aku mengkhawatirkanmu. Raka, aku sudah mencari tahu tentangmu. Aku tahu kau bukan orang seperti itu. Aku percaya padamu. Aku yakin kau tak akan melakukan hal-hal itu. Terima kasih, Ayu. Kalau kau datang sekarang dan ketahuan orang lain, itu tidak baik untukmu. Jadi, aku diam-diam datang? Ketahuan ya sudah. Lagi pula, kita kan akan bertunangan. Kalau reputasinya jelek, juga tak apa. Ini namanya suami memimpin, istri mengikuti. Kalau Paman Wijaya tahu, bagaimana? Dia pasti tak mau. Dia sangat peduli. Reputasi keluarga. Berani dia, tapi kalau ayahku benar-benar marah, tak mungkin aku menang. Tapi, ilmu bela dirimu tinggi sekali. Nanti, kau culik aku keluar. Kita kabur bersama, mengembara kemana-mana. Hei, kenapa kau? Oh ya, Ayu. Sebelumnya aku belum terpikir cara memecah kebuntuan. Karena kau datang, aku ada ide bagus. Apa yang perlu kulakukan? Besok Paman Wijaya akan kumpulkan semua kepala keluarga untuk bahas urusan kita. Aku perlu kau dan Paman Wijaya bekerja sama. Kau berusaha keras batalkan pertunangan, dia berusaha keras halangi. Kenapa harus begitu? Perkumpulan hitam selalu ingin berbuat jahat padamu. Kalau kita buat kesan, kau sangat benci padaku. Itu akan tambah alasan bagi mereka untuk menyerangmu. Tapi, bagaimana kau tahu mereka akan menyerangku? Mereka menyamar sebagai diriku, berbuat kejahatan, pasti ingin memalukanku selamanya. Kalau tidak, dengan statusku, beberapa waktu lagi, semua ini akan hilang. Benar. Setelah itu namamu jadi buruk. Tapi untungnya, kekuatanmu masih ada. Selama kekuatan masih ada, tak ada masalah besar. Jadi, saat kau sangat membenciku, dan aku tiba-tiba muncul untuk menyakitimu, maka bisa jadi keluarga kita berbalik jadi musuh. Bahkan, aku dan Paman Wijaya bertarung, bukan tak mungkin terjadi. Rencana yang sangat keji. Ini tak hanya akan merusak kerja sama dua keluarga, tak peduli nanti kau atau Paman Rahman, siapa yang terluka atau tewas, bagi negeri Aruna, ini pukulan berat.
Jadi, kau harus berpura-pura bersamaku dan Paman Wijaya berbalik jadi musuh. Dengan begitu, akan meningkatkan motivasi perkumpulan naga hitam untuk menyerangmu dan menciptakan kondisi untuk menyendirikanmu. Kalau tidak, kau tiba-tiba sendirian. Dengan kewaspadaan mereka, pasti akan curiga. Baik, aku segera pulang. Beritahu ayahku. Hal ini hanya boleh kau, aku, dan Paman Wijaya saja. Jangan sampai orang keempat mengetahuinya. Tak beritahu Paman Rahman? Dia belum tahu Maya Cahyani dan Dimas Rahman mata-mata. Kalau kau beritahu dia, itu sama dengan memberitahu perkumpulan naga hitam. Paman, kronologi kejadiannya seperti ini. Rencana tanpa celah. Kalah darimu wajar. Bahaya. Dia mau bunuh diri. Mau mati, tak semudah itu. Bawalah dia. Bawa Jaka Suram pergi. Tapi aku kok masih heran. Kenapa kalian berdua sampai harus menukar identitas? Tentu karena hal berbahaya ini, mana mungkin aku biarkan istriku terlibat langsung? Lalu kamu tak takut perkumpulan naga hitam? Kepala keluarga Lesmana, kekuatanku besar. Mereka tak berani mendekat, takut ketahuan. Sedangkan Ayu, dari dulu jarang dikenal. Meski aku tiru kurang sempurna, mereka tak akan sadar. Setelah Raka berhasil memancing Jaka Suram keluar, dia aktifkan pelacak di tubuhku. Dan aku langsung hubungi ayahku, kumpulkan para paman. Akhirnya, tangkap Jaka Suram basah. Benar-benar pahlawan muda. Kecerdasan seperti ini. Sungguh luar biasa. Memang anakku. Cerdas dan berani. Dasar anak. Kenapa kasih tahu Bima Wijaya, tapi pada ayah tak beri kabar dulu? Ayah. Hal seperti ini, semakin sedikit yang tahu, semakin baik. Kalau bukan butuh kerja sama Paman Wijaya, kami juga tak akan kasih tahu. Hah! Tuan Muda Dimas, kenapa kau datang? Celaka. Bangsat perkumpulan naga hitam. Semua orang berhak membunuhnya. Hari ini, ku beri pelajaran. Berhenti. Dimas, apa yang terjadi? Ada apa ini? Ayah, aku rasa orang perkumpulan naga hitam. Aku teringat mereka memfitnah kakak. Aku tak tahan marah, langsung ku tendang dia. Tak kusangka seluruh ilmu bela dirinya lenyap. Langsung tewas. Kali ini aku ceroboh, sampai lupa, si bodoh Dimas ini. Kalau tidak, pasti kuungkap. Dimas, ibunya, dan pengkhianat dalam lainnya. Bahaya sekali. Kalau bukan karena pesan misterius itu, Jaka Suram ini pasti mengkhianati kita. Dimas, kenapa kau ada di sini? Sial, cuma buru-buru datang, lupa cari alasan. Ayah, aku akhir-akhir ini sedikit tertekan. Jadi aku cuma cari tempat untuk jalan-jalan. Kulihat di sini keributan besar. Jadi aku datang lihat. Hobi Tuan Muda Dimas cukup unik juga ya. Suka jalan-jalan ke tempat sepi begini. Sudah mati ya sudah. Dengan mayat ini, ditambah kita semua. Sebagai saksi, cukup untuk membuktikan Raka tak bersalah. Ayah, para kepala keluarga, aku permisi dulu. Kau biarkan saja dia pergi? Mau bagaimana lagi? Tanpa bukti kuat. Langsung tangkap dan interogasi. Ini kelalaian saya. Lupa kalau di antara para kepala keluarga, ada mata-mata perkumpulan naga hitam. Kemungkinan besar mata-mata itulah yang memberitahu Dimas Rahman agar dia datang membunuh untuk tutup mulut. Dimas, semoga saja saya terlalu khawatir. Berita besar. Beberapa kepala keluarga mengkonfirmasi pelaku kejahatan yang sering beraksi beberapa waktu lalu, Raka Rahman, sebenarnya adalah Jaka Suram, mata perkumpulan naga hitam yang menyamar. Wah, balik keadaan besar-besaran. Perkumpulan naga hitam licik sekali. Hampir saja Tuan Muda Rahman difitnah. Raka, kali ini sungguh sangat berbahaya. Untungnya kau cukup cerdik dan sandiwara berdua dengan Ayu ini berhasil menipu perkumpulan naga hitam dan saya sehingga lolos. Baru bisa selamat. Ayah, perkumpulan naga hitam terlalu terburu-buru. Kalau mereka bertindak perlahan, melakukan kejahatan secara berkala, baru itu benar-benar bencana besar. Semakin mereka terburu-buru, ingin langsung menjatuhkan saya, semakin mudah mereka dikalahkan balik. Kalau begitu, harus berterima kasih pada mereka yang terlalu ingin cepat sukses. Kalau tidak, benar-benar bahaya. Karena masalah ini sudah berlalu, maka pernikahanmu dengan Ayu bisa berjalan lancar. Haha. Ayah, kok jadi bodoh gini sekarang? Setelah pensiun? Kau bilang apa pada ayahmu? Bocah brengsek masih berani menghindar? Kalau bisa kasih penjelasan yang pas,
Ayah pukul kau tiap ketemu. Ayah tak percaya. Kau bisa selalu menghindar. Ayah, coba pikir. Walaupun aku berkelakuan buruk, melanggar hukum dan aturan, tapi pernikahanku dengan Ayu tetap urusan internal. Dua keluarga kita. Coba pikir, keluarga-keluarga besar itu, satu persatu, melompat tinggi-tinggi. Kenapa? Maksudmu? Dua keluarga teratas bersatu, ditambah 3 gelar nomor 1, ditambah hasutan. Perkumpulan naga hitam kemarin, mana ada keluarga besar itu yang bisa tenang makan? Ayah, percaya nggak? Ini pasti ulah aneh. Dibuat keluarga-keluarga itu? Apa? Kepala-kepala keluarga, perjanjian nikahku dengan Raka Rahman. Hanya urusan pribadi kami. Apa hak kalian untuk menentang? Keponakan Wijaya, pendapatmu keliru. Keluarga-keluarga besar di negeri Aruna kita ini, jaya bersama, rugi bersama. Terutama kedua keluarga kalian, yang merupakan keluarga kelas atas. Setiap langkah kalian mempengaruhi keadaan negeri Aruna. Bagaimana bisa disebut urusan pribadi? Tapi aku sudah membuktikan, dia tidak bersalah. Mengapa kalian masih menentang? Si manis kecil itu hanya membuktikan beberapa hal ini, bahwa dia difitnah. Tapi untuk hal-hal sebelumnya, kenakalan dan keborosannya, tidak ada orang yang memfitnahnya, kan? Benar. Dulu, nama buruk putra sulung keluarga Rahman sebagai playboy. Saat berjalan di jalan, orang-orang sampai menghindar jauh, mendengar namanya langsung tutup pintu. Bukankah berlebihan? Aku ulangi, itu hanya penyamarannya. Dia harus melindungi dirinya. Penyamaran, keponakan Wijaya. Coba jelaskan. Raka Rahman adalah putra sulung keluarga Rahman yang terhormat. Mengapa harus menyamar? Dan siapa yang ingin menjeratnya? Saya sialan. Masalah pengkhianat dalam dan masa lalu tak boleh dibicarakan di sini. Kalau tidak, bisa membuat mereka waspada. Tak bisa jelaskan lagi, kan? Akal bulusnya itu cuma bisa menipu gadis lugu. Seperti kamu yang belum banyak pengalaman hidup. Dia tak bisa membela diri. Ayah, katakan sesuatu. Nah, tenang dulu. Aku sudah hubungi saudara Rahman dan Raka. Nanti saat mereka datang, aku yang keras kau berperan jadi pihak Luna. Aku jamin, mereka akan kupaksa. Tunduk patuh. Kepala keluarga Wijaya, kami para keluarga besar sepakat. Raka Rahman ini tak boleh dibiarkan memperbesar pengaruhnya. Semakin menjadi-jadi. Kalau begitu, kepala keluarga Lesmana, apa maksudmu? Kami menentang. Raka Rahman menikahi Nona Sulung Wijaya. Kami menentang. Heza Lesmana. Kau berani menentang? Bagus. Kalau begitu gua akan memukulmu sampai kau setuju. Dulu aku dengar Arman Rahman ini berwatak keras, dijuluki Komandan Petir Rahman. Tak kusangka, setelah bertahun-tahun, sama sekali tak berubah. Arman Rahman, apa maksudmu? Dari mana datangnya orang receh ini? Enyahlah kau. Kau! Arman Rahman, hari ini tamparanmu, kalau tak kau jelaskan, tak akan ada akhirnya. Kau yang seharusnya jelaskan dulu ke saya. Kenapa ikut campur urusan pernikahan keluarga Rahman? Masih berani bilang tak ada akhirnya. Keluargamu, Lesmana, cuma keluarga kelas 2. Pantas? Ini bukan keputusan. Saya seorang. Ini keputusan. Semua keluarga besar. Saya tak percaya. Kau, Arman Rahman sendirian, bisa tekan kami semua. Kau bilang ayahku sendiri tak bisa? Kalau ditambah aku? Berani juga kalian. Baiklah, saya bisa mengalah sedikit. Bagaimana? Kau boleh menikahi Ayu Wijaya, tapi kalau Ayu Wijaya menikah ke keluarga Rahman, dia juga harus putus hubungan dengan keluarga Wijaya. Atau jika kau yang masuk ke keluarga Wijaya, kau juga harus lepas dari keluarga Rahman. Sepertinya kau belum paham situasi seperti apa sekarang. Di dunia ini, siapa yang tinjunya kuat, dialah yang berkuasa. Tapi kebetulan sekali, tinju keluarga Rahman kami sangat kuat. Sudahlah. Hari ini, saya Bima Wijaya sudah sangat menghormati kalian. Kalian ikut campur urusan dalam keluarga Wijaya. Saya tak sebutkan sepatah kata pun. Saya harap kalian semua kasih saya muka. Urusan ini dianggap selesai saja. Bagaimana? Iya.
Hahaha. Dua orang tua ini, ngapain tertawa? Rencana global politik ini berhasil, tentu saja senang. Rencana, Sebenarnya, bisa dibilang bukan rencana. Mereka berani melawan. Karena mereka tak sadar betapa jauh jarak kekuatan kita. Mereka pikir bersatu bisa tekan kita. Makanya, perlu Saudara Rahman dan Raka memukul mereka dengan keras. Biar mereka sadar kenyataan. Nanti, saya kasih mereka jalan keluar. Bereslah. Ayah, kamu kan sendiri bisa pukul mereka. Kenapa harus tunggu Raka dan Paman Rahman datang? Buat saya ribut lama dengan mereka. Nah, ayah pemimpin para keluarga besar. Tugas saya, satukan mereka. Hadapi musuh bersama. Jadi, peran jahat ini harus saya dan Raka, dua orang bebas, yang jadi. Tapi kalau mereka tahu, kita sedang sandiwara. Sia-sia dong. Urusan begini. Asal di luar tampak baik. Cukup tahu di dalam hati. Selama mereka bilang, kasih muka pada saya. Bukan karena dikalahkan saya dan Raka. Sandiwara persatuan ini bisa terus berjalan. Saudara Rahman, karena rintangan sudah hilang, jamuan pernikahan anak-anak sebaiknya segera dilaksanakan.